Habib JSA bilang, dari sebut wapres babi hingga ajak angkat senjata gulingkan Jokowi, Rudi bilang kurang ajar ini kadrun. Ini yang beredar kemarin, dia menghina Presiden Jokowi dan jelas-jelas memprovokasi jamaahnya untuk mengambil senjata, mengangkat senjata, menurunkan Presiden Jokowi. Ini jelas-jelas makar. Pertanyaannya, ini video kan bukan video baru. Kok nggak ditangkap ya? Kemana intelijen kita? Kemana intelkam dari Polri? Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Jafar Sodik ini pernah juga ditangkap polisi karena menghina Ma'ruf Amin dengan sebutan babi. Udah kurang ajar gitu. Ada beberapa sudah kita lakukan pemeriksaan saksi yang apakah ada saksi yang mendengar, melihat dan sebagainya. Semua peristiwa ini namanya penyidikan adalah dari sebuah pelaku. Jadi kita sudah kita lakukan alat bukti seperti apa, kemudian yang kita tanyakan apakah sudah ada sebelum dan itu. Jadi semuanya kita sudah mencoba alat bukti dan kita sudah mendapatkan sekitar wajah di situ sedang kita cari. Hargailah hukum dan undang-undang yang berlaku di negara ini. Hargailah aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Semua negara punya aturan, tidak ada satu negara pun yang tidak punya aturan. Semua negara punya aturan dan aturan negara itu wajib untuk dihargai dan dipatuhi oleh warga negaranya. Itu kan memang kebablasan dan untuk narasi permusuhan, narasi kebencian berlebihan kan. Menurut saya itu tidak baik. Oleh karena itu sebaiknya tidak diulang lagi. Komentator politik Rudi S. Kamri menyebut bahwa Jafar Sodik Alatas atau JSA tak layak mendapatkan gelar Habib karena mulutnya gampang memprovokasi dan memecah belah bangsa. Tak hanya itu, ucapannya begitu kasar dan tak layak mendapat gelar terhormat. Mohon maaf, saya enggan menyebut dia Habib ya, yang benar menurut saya adalah Jafar Sodik Alatas. Rudi juga mempertanyakan kenapa Jafar tiba-tiba bisa bebas, kemudian tak jera dengan mengajak jamaah untuk angkat senjata dan menggulingkan pemerintahan Jokowi. Rudi membeberkan bahwa Habib Jafar juga pernah ditangkap sebelumnya karena menyebut wakil presiden Ma'ruf Amin dengan sebutan babi. Kurang ajar ini, nggak tahu ditahan berapa lama, sudah keluar lagi sekarang, berkuar-kuar dengan menghina sana, memprovokasi ini. Rekam jejak, rekam digital, jadi Jafar ini memang luar biasa, kejam dan juga mengerikan, kasarnya luar biasa ini, tegasnya. Hal ini beredar kemarin, dia menghina Presiden Jokowi dan jelas-jelas memprovokasi jamaahnya untuk mengambil senjata lalu menurunkan Presiden Jokowi. Jelas-jelas ini makar. Sementara politikus PDIP Ruhut Sitompul mengecam keras seruan Habib Jafar Sodik kepada umat untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Dia menilai hal itu tak bisa dibiarkan. Anak buah Megawati Soekarno Putri itu meminta kepada pihak kepolisian segera bertindak. Menurutnya, persoalan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Ini lagi orang yang ada kutil di otaknya, makin pesong aja nih. Kita hanya bisa minta tolong ke Mabes Polri. Segera tindak, jangan menunggu minta maaf. Tapi beritanya udah mengganggu Kamtibmas ini. Diketahui viralnya video Habib Jafar menyerukan penggulingan rezim Jokowi itu bermula dari unggahan akun Twitter @BambangMulyono2. Di hadapan banyak jamaah, Habib Jafar menghimbau soal persiapan senjata. Lantas dia menyerukan jamaah untuk bersatu menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Hingga berita ini dimuat, waktu dan tempat video itu direkam belum diketahui pasti. Selain itu, advokat dan pendiri Pergerakan Advokat Nusantara atau Perikat Nusantara Daniel T. Masiku juga merespon kasus rekaman video yang berisi ceramah provokatif pendakwa Habib Jafar Sodik Alatas yang menyerukan jamaahnya agar bersatu dan membawa pedang untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Video tersebut ramai diperbincangkan netizen dan mempertanyakan mengapa polisi belum bertindak, kata Daniel. Menurut Daniel, potongan video rekaman ceramah Habib JSA menjadi viral usai diunggah pengguna Twitter BambangMulyono2. Seperti dilihat pada Kamis 17 Februari di media sosial, saat pendakwa Habib JSA sedang berceramah mengajak para jamaah bersatu membawa pedang menggulingkan Presiden Jokowi. Menurut Daniel, Polri tidak boleh bersikap menunggu atau baru bertindak setelah ada laporan polisi dari masyarakat. Menurutnya, ini adalah ancaman terhadap integrasi bangsa yang akhir-akhir ini menguat. Karena selama ini banyak kasus pidana yang menyangkut wibawa kepala negara dan integrasi bangsa. Namun polisi baru merespon kalau sudah ada laporan dari masyarakat atau setelah didemo dengan kekuatan massa baru. Polri bertindak. Pola kerja Polri juga harus dibenahi, terutama dalam kasus yang menyangkut kejahatan makar. Sebab jaringan kelompok yang menghendaki kejatuhan Presiden Jokowi terus digaungkan dan mereka merasa diri
sebagai kebal hukum dan terus-menerus mengkonsolidasikan kelompoknya untuk merongrong kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam rekaman video di media sosial yang berisi ceramah provokatif pendakwa Habib JSA, terdapat narasi-narasi berisi seruan kepada para jamaahnya agar bersatu membawa pedang untuk menggulingkan Presiden Jokowi dan pemerintahnya. Hingga saat ini belum ada langkah-langkah penindakan berupa penangkapan dan penahanan terhadap Habib JSA. Sementara, desakan publik agar Habib JSA segera ditangkap dan ditahan cukup menggema. Lambannya tindakan personil polisionil terhadap tokoh-tokoh yang sering memprovokasi kelompok masyarakat untuk melakukan makar juga membuat kelompok ini muncul silih berganti memprovokasi masyarakat melakukan makar. Sebagai contoh, kasus dugaan makar terhadap kepala negara yang disangkakan kepada Egy Sujana sejak 2019 hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya. Padahal, seruan Habib JSA sudah masuk kategori permulaan pelaksanaan rencana untuk makar dan seruan itu dilakukan di hadapan para jamaah yang telah memiliki visi dan misi yang sama. Dipastikan akan dikonsolidasikan lewat rekaman video dan medsos guna memperluas dukungan. Daniel juga menegaskan tindakan makar dimaksud diancam dengan pidana penjara oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 104-107 dan 108 KUHP. Media sosial digemparkan oleh video yang menayangkan pernyataan Habib Jafar Shodiq yang menyerukan jamaahnya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Politikus PDIP Ruhut Sitompul pun bereaksi keras atas video itu. Bahkan, pria yang juga lawyer itu menyebut ada kutil di otak Habib Jafar Shodiq. Ruhut juga mengatakan jika pihaknya meminta Mabes Polri untuk segera bertindak tanpa menunggu permintaan maaf dari sang penceramah. Hal itu karena menurut anak buah Megawati Soekarno Putri ini, Habib Jafar Shodiq telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Sebelumnya ramai beredar di media sosial, khususnya Twitter, video berisi seruan Habib Jafar Shodiq untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi yang salah satunya diunggah ulang oleh akun Twitter Ari Prasetyo 85. Nampak dalam video itu Habib Jafar Shodiq sedang menyampaikan ceramah di depan para jamaahnya. Salah satu isi ceramahnya adalah seruan untuk bersatu dan menyiapkan senjata untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Habib Jafar Shodiq juga terus membakar semangat para jamaahnya untuk mengangkat senjata untuk kemudian menggulingkan Presiden Joko Widodo dengan pekikan takbir. Unggahan video ini juga mendapat berbagai reaksi dari warganet yang sebagian besar menandai akun Mabes Polri dan Mabes TNI agar menindak penceramah yang dinilai melakukan provokasi itu.